Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Yasirli Amri dan Fitri Rianti, suami istri yang merupakan founder dari PT Havara dan Glumori Beauty Drink. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Yasirli Amri dan Fitri Rianti merupakan owner dan founder dari PT Havara dan minuman kecantikan Glumori. Ide awalnya pada tahun 2017 ketika mereka jalan-jalan ke Bangkok. Pada saat itu, minuman kecantikan sedang menjadi salah satu tren yang lagi disukai di sana. Kemudian, waktu perjalanan pulang, istrinya terpikir ingin menciptakan minuman kecantikan juga dan diberi nama sebagai Glumori, yang merupakan kepanjangan dari Gluta Lemon Strawberry. Ada alasan kenapa Fitri memilih produk minuman kecantikan daripada produk jenis lain. Bagi dia, minuman bisa berkhasiat ke seluruh tubuh, bukan hanya di satu area saja seperti kita pakai krim muka, hanya untuk muka dan sebagainya. Selain itu, minuman merupakan produk yang praktis, tidak seperti perawatan kulit lain yang harus dioles atau ditabur. Ketika sudah terpikir idenya, barulah Fitri mencari pabrik yang bisa membantu untuk produksinya, hingga akhirnya bertemu dengan pemilik pabrik dari Solo. Nah, setelah semuanya selesai, mulai dari formulasi produk, desain, hingga perizinannya, masalah baru pun muncul. Awalnya sangat sulit berjualan, padahal saat itu Fitri sudah memutuskan untuk produksi massal, ternyata barangnya susah laku. Karena saat itu dia hanya memasarkan dari kontak yang ada saja dan belum maksimal. Barulah ketika suaminya memutuskan untuk fokus berjualan Glumori, terlihat hasil yang signifikan. Yasirli memasang iklan digital untuk produk Glumori dan orderannya langsung lompat. Dari awalnya sama sekali tidak ada orderan, hingga dalam sehari mereka mendapatkan 1.000 orderan. Sebagai informasi, Yasirli merupakan internet marketer expert dan sering menjadi pembicara untuk memberikan tips soal internet marketing. Sebelum berjualan Glumori, Yasirli sudah berjualan buku secara digital dan mendapatkan orderan yang cukup banyak. Namun, semua itu dia tinggalkan dan fokus berjualan Glumori. Ketika mendapat 1.000 orderan sehari, tidak ada yang menyangka. Mereka berdua kewalahan, pabrik juga kewalahan untuk memenuhi permintaan orderan. Bahkan, mereka baru selesai packing jam 1 malam. Hingga akhirnya Glumori bisa menjadi besar dan laku di pasaran. Bagi mereka, kunci kesuksesan Glumori terletak pada produk yang mereka jual menggunakan bahan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Mereka juga rutin mengecek kualitas produknya. Sebagai contoh, sebulan sekali Yasirli dan istri pasti bertemu dengan tim pabrik untuk mengecek kualitasnya. Selain itu, mereka juga rutin mengambil sampel setiap kiriman dari pabrik untuk memastikan kualitas produk Glumori tetap terjaga. Maklum saja, bisnis yang mereka geluti adalah bisnis minuman kecantikan yang sangat sensitif sekali dengan perubahan kualitas. Untuk sampai ke posisi sekarang, Yasirli dan istri memiliki perjalanan hidup yang naik turun. Waktu awal sekali, Yasirli pernah menjadi pengamen di perempatan jalan. Ketika sudah menikah, dia berjualan kebutuhan sandang dan pangan sekaligus membuka rental PlayStation yang dimodali oleh adik dan istrinya. Namun suatu ketika, istrinya harus dioperasi karena hamil di luar kandungan. Jadi, semua aset usahanya, termasuk rental PlayStation, harus dijual untuk membayar biaya operasinya. Setelah itu, Yasirli terpikir untuk mencari uang melalui internet. Dia sering ke warnet untuk belajar bagaimana caranya mendapat uang dari internet. Saking fokusnya mencari uang, bahkan kadang istrinya harus menjemput paksa Yasirli dari warnet. Saat itu, Yasirli sering menginap di warnet 3 hari berturut-turut dan pulang untuk tidur 3 jam saja, kemudian ke warnet lagi. Di tengah itu semua, istrinya didiagnosa sakit batu ginjal dan harus dioperasi. Namun ajaibnya, penyakit istrinya sembuh sendiri tanpa harus dioperasi.
Perjuangan Yasirli untuk mencari uang tidak sia-sia. Akhirnya, dia berhasil menghasilkan uang melalui SEO. Bahkan, dia juga mendapat klien dari luar negeri. Setelah sukses, Yasirli membuka kelas private soal SEO dan membuat e-book Si Tukang Tidur untuk membantu orang yang ingin belajar internet marketing. Hingga sekarang, Yasirli dan istri mengembangkan PT Havara Indonesia yang merupakan perusahaan dari Melek Blumori dan berencana untuk memiliki 240 karyawan. Dalam mengembangkan bisnisnya, Yasirli dan istri punya gaya kepemimpinan sendiri. Yasirli lebih suka mengembangkan karyawan dari nol daripada merekrut profesional. Saat awal pembentukan timnya, hanya ada 7 orang dan mereka tidak memiliki basic sama sekali. Karyawannya ada yang merupakan mantan tukang ojek, bahkan direktur operasional sekarang pernah dites oleh Yasirli dengan digaji hanya 500.000 per bulan selama setahun. Dia punya kecenderungan untuk membina karyawannya agar bisa jadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, ketika bisnisnya semakin besar dan butuh orang-orang yang menjadi kunci, dia memilih semua dari internal perusahaan. Yasirli punya alasan sendiri kenapa tidak merekrut profesional. Menurut dia, CEO itu harus menjadi orang yang paling tahu mengenai bisnis tersebut. Tentu saja, profesional pasti punya ide sendiri dan ingin melakukan perubahan dengan cepat. Namun, bagi Yasirli, hal itu malah bertambah buruk karena tidak sesuai dengan budaya perusahaannya yang masih tradisional. Yasirli memberikan tips bagi orang yang ingin mulai berbisnis. Pertama, mulailah riset. Cari produk yang ingin kamu jual. Jika sudah, persempit hingga akhirnya kamu bisa menentukan apa yang mau kamu jual. Kedua, mulai lakukan. Yasirli menekankan untuk berhenti melihat motivasi yang terlalu berlebihan dan mulai bekerja. Mungkin timbul pertanyaan, mulainya gimana? Dia menyarankan untuk mulai berjualan dari yang kecil dulu. Tidak harus berdagang barang yang mewah dan mahal. Dengan dimulai dari yang kecil, maka kamu tidak perlu menghabiskan banyak modal dan usaha untuk memulainya. Apabila sudah, kamu tinggal tentukan mau berbisnis secara offline atau online. Jika ingin berbisnis secara online, awalnya mungkin dimulai dengan memilih media jualannya, misalnya melalui Instagram. Tapi kamu harus fokus mengembangkannya. Cari tahu bagaimana caranya dan mulai berjualan lewat media tersebut. Kalau sudah, mulai coba iklan berbayar hingga endorse. Jangan takut mengeluarkan uang untuk biaya iklan. Banyak orang suka berpikir, kalau sudah keluar uang untuk iklan, tapi nggak balik modal, terus gimana? Bagi Yasirli, bagaimana kalau pemikirannya dibalik menjadi seperti ini? Gimana kalau kita sudah iklan, kita nggak sanggup handle karena orderan terlalu banyak? Ketika iklan yang kita lakukan tidak sesuai, tugas kamu adalah untuk melakukan analisa apa yang bisa diperbaiki untuk pengembangan ke depannya. Ketiga, jangan banyak ngeluh. Biasanya, orang yang baru awal memulai punya kecenderungan untuk banyak mengeluh. Misalnya seperti ini, kok sudah dicoba hasilnya gini-gini aja ya? Ini adalah mental mie instan, maunya semua serba cepat. Padahal untuk bisa sukses, semua butuh proses dan tidak bisa dalam semalam. Ada juga yang ngeluh, kok sudah dicoba masih nggak berhasil? Dari situ, banyak juga yang berhenti. Padahal, kalau mereka konsisten, pasti mereka bisa berhasil. Jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Biasakan untuk tidak mudah mengeluh dan terus berjuang. Niscaya kamu akan mencapai kesuksesan yang kamu inginkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah inspiratif ini. Selain itu, komen juga mau tahu kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.